Kita ke kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri pemirsa. Polisi membenarkan istri Arya Daru Pangayunan menghubungi penjaga kos hingga 3 kali. Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonal Simanjuntak, membenarkan istri dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang tewas di kamar indekosnya Arya Daru Pangayunan sempat menelpon penjaga indekos sebanyak 3 kali. Awalnya, istri Arya sempat menghubungi nomor lama penjaga indekos untuk meminta bantuan dicarikan keberadaan suaminya. Namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi. Istri Arya kembali menghubungi penjaga indekos ke nomor barunya. Saat itu, nomor penjaga indekos sudah aktif dan dapat dihubungi. Setelah melakukan panggilan telepon, istri dari Arya kembali menghubungi nomor penjaga indekos pada Selasa pagi untuk menanyakan kabar keberadaan suaminya. Setelah istri Arya menelpon untuk mencari keberadaan suaminya, penjaga indekos lantas bolak-balik di depan kamar Arya untuk mengecek situasi. Namun, Reonald belum memberikan informasi lebih lanjut sejak kapan Arya hilang kontak dengan istrinya. 3 kali istri korban menghubungi penjaga kos untuk mengecek kamar korban. Itulah kenapa penjaga kos bolak-balik sambil memeriksa kondisi kamarnya korban. Sehingga paginya baru dari penjaga korban untuk membuka kamar. Setelah jenazah Arya Daru Pangayunan ditemukan, belum terkuak apa penyebab kematiannya. Hingga Senin sore, polisi masih melakukan pendalaman terhadap kasus tewasnya Arya dengan mengedepankan prinsip scientific crime investigation. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sayangbati melaporkan. Seorang pengendara motor di Kabupaten Bengkulu Tengah menyerang polisi yang menggelar operasi Patu Jaya di depan Mako Polres Bengkulu Tengah Senin siang. Polisi yang melihat kejadian tersebut melepaskan tembakan peringatan ke udara. Polisi kemudian mengejar pelaku yang berusaha melarikan diri dari polisi. Pengendara berhasil ditangkap 20 menit kemudian. Dari tangan pelaku, polisi sita sebilah pisau. Saat ini, pelaku masih diperiksa dan tidak menutup kemungkinan pelaku terlibat tindak pidana sebelumnya. Saat ini, kasusnya ditangani oleh Satreskrim Polres Bengkulu Tengah. Dari Bengkulu Tengah, Endro Duwirawan melaporkan. Unjuk rasa sejumlah komunitas pemilik sound system dan ribuan warga Bau-Bau di depan kantor Wali Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Masa mendesak Wali Kota Bau-Bau segera mencabut surat edaran terkait larangan menggelar acara joget di ruang terbuka saat larut malam. Unjuk rasa pun berakhir bentrok antara massa dan Satpol PP serta polisi yang berjaga. Surat larangan joget hingga dini hari dikeluarkan karena banyaknya warga yang mengeluh terganggu jam istirahat mereka. Massa yang mencoba masuk ke dalam kantor Wali Kota Bau-Bau namun dihalau oleh petugas dan membuat massa semakin brutal. Mereka melempari polisi dan Satpol PP dengan batu hingga membuat kaca kantor Wali Kota Bau-Bau pecah. Tak sampai di situ saja, massa juga membakar sesuatu dan melempari petugas dengan api. Untuk menghindari massa semakin brutal, petugas pun menangkap sejumlah pengunjuk rasa yang diduga menjadi penyebab kericuhan. Sementara sebagian yang lain pun kocar-kacir melarikan diri. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba Ayus melaporkan. Seorang wanita babak belur dipukuli orang tak dikenal. Video pengeroyokan wanita muda itu terjadi setelah korban menegur pengendara sepeda motor yang melaju kencang. Kasus pengeroyokan itu viral di media sosial. Insiden pemukulan sejumlah remaja perempuan kepada seorang wanita ini berlangsung di Jalan Sultan Hasanuddin Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Insiden ini terekam kamera warga di sekitar lokasi kejadian.
Sejumlah warga mencoba menghentikan aksi pemukulan terhadap seorang wanita muda. Korban mengalami luka di bagian wajah dan segera dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Kasus pemukulan dipicu teguran korban terhadap pelaku yang sedang mengendarai sepeda motor. Korban dan pelaku tidak saling kenal. Kasus pengeroyokan yang terjadi saat event Beautiful Malino masih dalam penyelidikan. Polisi juga masih mencari identitas pelaku. Korban dalam hal ini belum melapor, tapi kami sudah bentuk tim untuk menelusuri korbannya siapa, sedang berada di mana, keadaannya bagaimana. Sudah kami perintahkan tim untuk melakukan komunikasi dan pengambilan keterangan. Polisi masih mengumpulkan bukti untuk mencari identitas pelaku pengeroyokan. Sejumlah saksi di lokasi kejadian sudah dimintai keterangan. Polisi berharap korban segera melapor ke kantor polisi untuk memudahkan penyelidikan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ayus melaporkan. Aksi tak manusiawi terhadap anak-anak terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Sejumlah anak ditemukan disekap dalam kondisi terlantar, kelaparan dan kaki dirantai di sebuah rumah. Empat anak dievakuasi warga dan pemerintah desa dari sebuah rumah di Desa Mojo, Kecamatan Andong, Boyolali, Jawa Tengah. Para korban yang masih berusia 6 hingga 14 tahun ditemukan dalam kondisi kaki dirantai, badan kurus, dan kelaparan. Ini kotak amal di sini ngapain kamu? Soalnya tadi ada yang kamu tutupin, tak kira bawa tas. Ada. Loh, jujur apa aku ngapain? Nah itu. Ini semua kita dari bapak. Peristiwa ini terbongkar saat salah satu anak yang tidak dirantai berinisial MAF 11 tahun keluar rumah dan tertangkap warga saat hendak membobol kotak amal di sebuah masjid di desa setempat. Saat dimintai keterangan, anak itu mengaku kelaparan dan ingin membelikan makanan untuk adiknya yang disekap di rumah pelaku. Sementara saat didatangi, rumah pelaku sudah dalam kondisi kosong dan terkunci karena pelaku sudah ditangkap polisi. Diketahui, penyekapan sudah dilakukan pelaku sejak 1 bulan lalu dan selama penyekapan, para korban hanya diberi makan singkong. Anak itu ngaku, jadi kita ngambil uang kotak untuk makan adiknya karena sudah 1 minggu adiknya tidak dikasih makan sama yang mengelola katanya yayasan. Tapi ini bukan yayasan. Karena belum ada istilahnya surat izinnya. Saat ini, para korban sudah diamankan di rumah singgah milik Dinas Sosial Boyolali. Sementara pelaku sudah diamankan pihak kepolisian untuk menyelidiki motif di balik penelantaran dan penyiksaan anak-anak tersebut. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta melaporkan.